Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan mengupload kembali peternakan burung puter. Tepatnya hari ini Jumat, ya sekitar jam 15 lebih 10 menit ya waktu Indonesia bagian Barat. Di bulan Oktober ini tanggal 11, tanggal berapa ya ini ya, lupa tanggal ya. Inilah putar remajaan ya, yang dipisahkan, yang mandirian, yang sudah dipisahkan dari indukannya ya. Baik, pada uploadan hari ini saya akan mengambil tema ya, mengapa harus beternak di kandang kecil. Ya, saudara-saudara yang saya banggakan ya, semoga pada sore hari ini kita sehat walafiat ya, tidak kurang sesuatu apapun ya. Sengaja saya membuat ternak ini di kandang yang sempit karena pertama alasannya saya tinggal di perumahan ya, dengan ukuran perumahan luas tanahnya 72 meter. 72 meter ini 6 kali 12 ini habis untuk bangunan, sehingga tidak ada lahan kosong lagi ya untuk membuat apiari atau ternak burung ini. Sehingga alternatif pilihannya saya beternaknya di kandang yang berukuran 60 kali 40 kali 40 cm, yang membelinya di toko online ya. Kisaran harganya 100 sampai 140-an ya, tergantung kualitas kandangnya. Jadi alasan yang pertama karena tinggal di perumahan, satu. Yang kedua tidak ada lahan ya, lahannya sempit. Kalau di perumahan kan kanan kiri belakang itu udah rumah orang gitu ya. Kemudian yang keempatnya, supaya mudah untuk pengawasannya ya, mana burung yang sudah bertelur, mana burung yang sudah beranak ya. Kemudian minumannya, makanannya cukup apa tidak. Nah, supaya mudah dalam pengawasannya, maka saya beternak di kandang ini. Kemudian yang kelimanya, untuk pembuatannya tentu ya, dengan beternak di kandang kecil seperti ini biayanya lebih murah dibandingkan dengan pembuatan apiari. Di samping lahannya juga mahal ya. Kemudian untuk membeli bahan-bahannya, untuk pembuatan apiari dibutuhkan biaya yang cukup banyak juga ya. Karena ini hobinya juga ya, hobi kecil-kecilan ya, sehingga beternaknya di kandang yang kecil. Kemudian alasan yang berikutnya adalah mudah juga ya untuk pemantauan burung-burungnya, terutama yang anak-anakannya yang belum mandiri makan ya. Seperti ada kasus di sini, ada anakan burung puter putih mata merah dari indukan yang lain. Ketika dipisahkan ternyata burung itu belum siap untuk makan mandiri, sehingga ketika dipasang, ketika ditempatkan bersama-sama koloni yang lainnya, bananya jadi kurus ya, karena belum siap makan. Kemudian oleh indukan babuannya juga kayaknya kurang, sehingga ditempatkan di tempat bebian atau babuan yang lainnya ya, seperti burung ini nih. Ini burung yang putih mata merah ini kurus ya, kurus, diem ya, sehingga ketika dicari babuan yang lain ternyata dia lebih agak agresif dibandingkan semula ya. Ini yang tiga-tiganya tadinya, yang ini anakannya cuma satu ya,
cuma anak satu, yang putih yang satu belah pojok, yang duanya anakan yang lain. Seperti anakan yang satunya lagi tadi ada yang ditempatkan di sini ya. Sebetulnya dari anakan burung yang lain, yang ini nih. Yang abu keputih-putihan itu anakan dari burung yang tadi yang dijadikan babuan indukannya, tapi indukannya sedang mengeram lagi ya. Sehingga kurang kepantau oleh indukannya, saya pindahkan ke sini. Tapi biasanya mau sih ya, mau dikasih pakan oleh indukan yang lain. Kemudian untuk burung tekukurnya yang dikawinkan atau yang dipasang kadangan suhu, ini ada yang anak satu nih, anak tunggal dari telur tunggal juga yang ini. Ini lagi tiduran di tempat makan ya. Ini persilangan dari tekukur lokal alam dengan cuhu ya. Ini jantannya cuhu yang ini atasnya. Jantannya cuhu, betinanya lokal alam. Ya. Kemudian ada lagi yang cuhu jantanannya yang ini, betinanya yang putar biasa ya, betinanya putar biasa. Kemudian ya yang hasil ternak dari cuhu dengan tekukur ada di sini. Nih, kandang ini. Ini hasil ternakan dari cuhu dengan burung puter dan burung tekukur. Ini hasilnya dipindahkan sini, dipisahkan. Nanti rencananya mau dikawinkan dengan puter putih mata merah ya. Mau dikawinkan dengan ini. Ya. Beginilah ya. Jadi kalau kita beternak di kandang kecil seperti ini, keuntungan yang berikutnya lagi adalah mudah memantaunya, dan kita bisa kapan saja untuk ya mengamatinya ya, melihatnya. Kita bisa melihat misalnya pulang kerja, walaupun misalnya habis isya, kita bisa naik ke atas rumah, kemudian ambil kursi sambil ngopi sambil ngelihat burung. Lampu bisa dinyalakan misalnya gitu ya, karena kondisinya di rumah gitu ya, ya bisa santai sambil ngopi ya. Ini keuntungannya, jadi kita bisa memantau burung kapan saja. Ini saya memasakkan burung tuh, burung puter putih dengan puter Irak, barusan kawin juga akhirnya tuh. Padahal masakan baru 2 hari yang lalu ya, karena dipasangkan dengan tekukur, kayak tekukurnya cuek, nggak mau ngawinin. Sedangkan burung puter putihnya kayaknya udah mau kawin ya. Tadi pagi dipindahkan burung tekukurnya ke tekukur lagi ya, karena dianggapnya lah belum siap burung tekukurnya ya. Ini anakan yang baru dipisahkan kemarin ya. Yang ini ya peranakan cuhu ini, yang belakangnya. Halo burung. Nah yang ini nih, ini peranakan cuhu nih ya, warnanya juga campuran antara burung puter dengan cuhu ya, cuhu tekukur. Sementara yang babuannya ini lagi ngerem lagi nih, babuannya lagi ngerem. Adapun yang remajaannya ini ada ya, ini yang remajaannya, tapi kandangnya baru dibelikan satu ya, masih membutuhkan ya minimal 14 kandang lagi ya, sambil bertahap ya, sambil bertahap. Masih ada waktu 3 bulan ke depan untuk membeli kandang baru ya, untuk memisahkan di saat burung-burung ini sudah siapan untuk bertelur ya. Ya, kalau menggunakan sangkara kecil ini ya, ada burung yang sedang dikawinkan, ini puter putih dengan tekukur. Sebetulnya ada berapa pasang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada kurang lebih 10 pasang ya. 10 pasang yang sedang dikawinkan dengan burung tekukur ya. Tapi tadi satu pasangnya udah dipindahkan aja, kasihan. Karena pasangan tekukur
tekukur yang lainnya nganggur ya, tidak kebagian pasangan. Ya, nanti kalau misalnya berhasil, alhamdulillah ya, dicoba lagi yang lainnya dipasangkan kembali. Kalau misalnya tidak berhasil ya udah dah, alami aja, tekukur dengan tekukur, putar dengan putar. Ini anginnya kencang ya, anginnya kencang. Posisinya ini walaupun sore-sore, biasanya kalau sore gini burung-burungnya ya mulai bunyi ya biasanya. Burung tekukur ada yang ngegeruk tuh ya, ada yang lagi burung perkututnya. Ya, ini burung-burungnya, anakan-anakannya yang 14 pasang itu kemungkinan ya 2 minggu lagi baru bisa dipisahkan dari indukannya, supaya nanti babuannya nggak terlalu repot ya memberikan makan kepada anakan-anakan asuhnya ya. Ya santai aja ya. Ini burung puter kalau sore begini enak nih, banyak yang bunyi. Kemudian kalau kandang kecil ini ya, kita juga bisa mengontrol kotorannya ya. Jika kotorannya sudah ada ya, kemudian kita bisa membersihkannya. Alat yang digunakannya yaitu sendok bangunan, kemudian plastik kantong ya untuk membungkus kotorannya, kemudian ember plastik kecil ya, ember plastik sedang ya. Nanti dialasin plastik, kotorannya dikumpulkan, nanti dibungkus plastik, masukkan karung, seminggu sekali dibuang ke kebun kotorannya ya. Jadi dari segi membersihkan kotorannya juga lebih terpantau ya. Kalau buat apiari kemungkinan karena besar ya, seandainya apiarinya besar, membersihkannya mungkin ya sebulan sekali gitu ya, atau dibiarkan saja untuk pupuk tanaman di bawahnya gitu ya. Tapi pemantauan terhadap burung-burungnya ya, kalau kita bekerja kemudian bekerjanya pulangnya sudah malam, jadi kurang bisa ngontrol ya ternak piaraan atau burung peliharaan ya, kecuali mungkin hari libur gitu ya, seminggu sekali. Kemudian untuk yang lainnya ya, kelebihan dari beternak di kandang kecil ini, selain biayanya mungkin lebih murah, kemudian mudah memantau baik anakan, indukan, pakan maupun minumnya, kemudian membersihkan kotorannya juga lebih mudah, kemudian jika ada waktu senggang kapanpun kita bisa ngontrol kapan saja ya. Juga kita bisa memasangkan indukan-indukan jika indukan-indukan yang kita pasangkannya itu ya belum terpasangkan dengan baik ya. Dalam arti kata, jika indukannya itu cewek semua, maka kita bisa mudah menangkap indukannya, digantikan dengan indukan yang lain. Sedangkan kalau di apiari kan kita butuh tenaga ekstra, butuh alat yang lebih untuk menangkapnya gitu ya. Ya karena kalau apiari kan kandangnya lebih besar. Itu ada burung puter ya, ada burung puter yang sedang suap-suapan itu ya. Ya itu tandanya biasanya kalau sudah begitu mau kawin ya. Biasanya mau kawin. Karena kita lebih memantau lebih enak nih. Ada burung yang mau kawin tuh, biasa kan kawin tuh. Oke, berarti udah gol tuh ya. Jadi ceweknya biasa nyuapin laki-lakinya, habis itu ceweknya siap dikawinin oleh jantannya gitu ya. Tuh ternyata perkutut
perkututnya juga ada 3 jantan nih. Perkututnya ada 3 jantan yang terpantau bagus warnanya seperti ini nih. Ada 3 ekor. Nanti mudah-mudahan kebeli sangkar gantungnya, mau dipisahin nanti yang bagus-bagus di sangkar gantung untuk perkututnya ya. Kalau dia mau kawin nanti disiapin betinanya juga, ada pasangan-pasangannya ya. Kalau burung tekukur biasanya kalau dideketin seperti ini malu-malu ya, malu-malu. Beda seperti puter ya. Kalau puter mau diliatin mau enggak ya bunyi terus. Kalau burung puter begitu. Kalau burung tekukur enggak, malu-malu. Ini yang sedang disorot ini adalah kandang burung puter ya. Jadi enaknya kita beternak di kandang kecil seperti ini ya. Bisa standby, kita lihat burungnya. Kemudian seandainya kita mau megang pun ya, karena kondisinya di tempat yang kandang kecil bisa ketangkap ya, bisa dipegang gitu ya, bisa dimandiin ya. Nih, ini ada burung tekukur ya. Burung tekukurnya kayaknya karena anaknya udah besar, kayak lagi ini nih, lagi PDKT lagi dengan jantan cukunya ya. Cukunya apa, jantannya cuku itu kayak yang teridentifikasi kayak mau kawin kayak tuh si betinanya nggak deketin, matok-matok lembut ya seperti itu. Naluri binatang juga mungkin sama dengan naluri manusia ya, pendekatan ujung-ujungnya ngajak kawin lah gitu. Adapun untuk remajaan puter putih mata merah ya, ini saya mau kawinkan dengan hasil peranakan suhu dengan tekukur ya, biar nanti banyak variasi baru ya. Ya nanti bunyinya mungkin seperti apa gitu ya. Kalau yang suhunya ada yang udah belajar bunyi cuma belum keluar suara maksimal, belum, baru pelan, baru sedikit kecil ya kedengarannya suaranya. Tuh burung perkututnya ada yang bagus tuh, ada 3 ekor yang bagus. Cuma sayang belum punya kandang yang gantungnya ya. Ya perkutut yang bagus ini agak jinakan ya, nggak gerabakan. Kemarin yang sebelah sananya tuh gerabakan ya, karena gerabakan saya mandiin ceritanya. Ini yang ini nih perkututnya, yang belah kanan yang bunyi tuh, yang atas dia bunyi. Kalau yang sebelah sininya nih saya mandiin tuh, jadi bulunya saya cabutin ya. Kalau yang ini relatif dia relatif tenang walaupun dideketin. Tuh pola bunyi. Ini remajaan puternya ya, yang kurang lebih 3 bulan yang akan datang ini udah siap-siap untuk beranak lagi ya. Sekarang ini jumlah total khusus untuk burung puter ada kurang lebih 130 ekor. Ini belum dihitung anakan-anakan ini yang dari 14 pasang ini belum ya. Nanti kalau sudah masuk seperti ini, dipisahkan dari indukannya, baru dihitung jumlah totalnya ya. Baru dihitung jumlah totalnya ada berapa. Kemudian ada lagi misalnya yang mengeram dibiarkan belum dihitung juga. Yang punya anak kecil ya, babyan kecilnya juga dihitung lagi. Setelah dipisahkan seperti ini baru dihitung total ada berapa ya. Cuma kalau beternak dalam sangkar kecil ini ya, kita jangan lupa ya menutup kandangnya ya, menutup kandangnya.
Nih, yang ini kemarin sore saya lupa menutup kandangnya, keluar kandang semua. Ya, keluar kandang semua, terbuka pintunya. Tapi alhamdulillah ketangkap semua dan bisa dimasukin. Agak jinakan ya, walaupun ditangkap tapi masih bisa ketangkap. Jadi hati-hati gitu ya menutup kandangnya, jangan sampai kita lupa habis ngasih umpan, habis ngasih air, lupa nutup, biasanya pergi gitu ya. Cuma perginya nggak jauh sih, di sekitar sini aja. Makin sore makin bunyi ya burung-burungnya. Ya, kita lihatan yang ini, indukan ini. Nah, indukan ini ada putar lokal abu, lokal Tangerine. Ini sama juga lokal abu juga, Tangerine juga. Ini punya anak 3 ekor tuh ya. Cuma yang 1 ekornya ini titipan dari anakan yang lain ya. Tadinya anakannya 2. Kalau ini putar Irak ya. Kalau indukan yang ada corak putih seperti ini, biasanya anakannya itu suka putih, ada putihnya. Biasanya ya anakannya ada putihnya. Seperti ini yang bawah nih. Yang bawah itu indukannya atau betinanya kan ada tuh buntut yang ujung ke ujungnya itu putih ya. Anakannya ada yang putih juga kan gitu. Anakannya ada yang putih. Walaupun nanti yang warna coklat atau Tangerine-nya ada juga. Jadi kesempatan untuk mendapatkan anakan yang putih ada. Sedangkan puter yang punya anakan ini, lihat nih. Tuh. Satu sarang ada 3 ini, yang satunya tadi titipan ya dari indukan yang udah ngerem lagi. Masih anakannya juga itu belum, ini masih disuapin ya. Masih dikasih adek lagi, udah ngerem lagi biangannya. Nih, indukan yang ini Tangerine dengan lokal abu. Nih kalau yang ini coba kita lihat ya. Kita lihat. Permisi ya. Ini Tangerine ini ada 2 kalau nggak salah nih anakannya. Yang satu kayak putih nih, bakal putih. Nih yang satu putih mata merah kayak tuh. Ya. Tuh mata merah, putih mata ini. Tuh. Kemungkinan ini putih kayak nih, kayak gini. Ini alhamdulillah. Ini tadinya jantannya bapaknya ya, betinanya itu anaknya. Kenapa bisa begitu? Tadinya pas meram, ceritanya si kandang ini ngejungkel ya. Kebukalah pintunya, jadi betinanya kabur, tidak datang lagi. Si jantannya itu ngeremin telurnya itu diremin. Karena yang satu pecah, yang satu jadi ya diremin. Jadi ternyata anakannya perempuan atau betina. Nah, si betinanya kemudian dikawin lagi oleh jantannya atau bapaknya. Nah, ini yang sekarang ini. Ini bapaknya, jantannya bapaknya, betinanya itu anakannya tadinya. Kemudian ini juga saya kadang agak sedikit unik juga. Ini indukannya kan abu ya, indukannya abu. Tapi kenapa anakannya itu ada yang putih ini? Tuh, ada yang putih. Ya, kita coba lihat dulu. Permisi ya, permisi. Tuh, ini anakannya ada yang putih mata merah ini. Padahal dari indukan abu nih. Tuh, putih mata merah nih. Kalau yang ini abu kayak emak bapaknya sama. Tapi kenapa yang ini gitu ya? Kalau menurut gen ya, ilmu IPA kan, kalau orang tuanya itu indukannya abu-abu ya abu-abu semua harusnya. Ini ada yang putih gitu ya. Tidak sesuai dengan teori gitu ya. Tidak sesuai dengan teori. Tapi ini faktanya seperti ini. Ya. Nah, ada yang bunyi lagi nih. Nih, ada yang ngerem, ini yang ngerem.
ya. Yang ini sebetulnya anakan-anakan nih tadinya. Ya, saya usahakan pasangkan, ternyata dia sekarang lagi ngerem nih. Nah, ada telurnya tuh. Lagi ngerem. Ini juga sama nih, yang tadi kawin. Tadinya anakan nih, baru sekarang kawin nih. Baru sekarang kawin, yang lagi bunyi ini jantannya, yang ini betinanya nih. Betinanya tuh lagi dilihat dari postur kepalanya agak kecil. Kalau jantannya postur badannya, postur kepalanya agak besar biasanya gitu. Ini anakannya yang ini. Ini anakan yang ini nih. Walaupun anakan sebesar gini, indukannya udah ngerem lagi ya. Indukannya sudah ngerem lagi. Kemudian yang bawah ini ada burung tekukur tuh yang dipasangkan dengan puter putih. Coba mudah-mudahan berhasil. Ini juga sama ya, puter putih dengan tekukur sama, ini juga mau dipasangkan, mudah-mudahan berhasil. Kalau yang ini kayaknya tadinya hasil persilangan dari puter Irak dengan puter putih, jadi dia coklat agak bersih. Yang ini nih, itu yang dibalik gitu, bagus itu ya. Mungkin juga karena pengaruh makanan juga kali ya, pengaruh makanan. Makanya untuk sekali lagi untuk tempat yang kecil ini ya, keuntungan yang berikutnya adalah kita bisa melihat kotoran-kotorannya ya. Ini kalau dikasih makanan ini kotorannya gimana, ini kalau dikasih makanan ini kotorannya gimana. Contohnya kemarin-kemarin ini ketika saya kepepet makanan ya, ceritanya saya kasih umpannya menir ya, dikasih umpan menir dengan pur ayam yang kasar. Ternyata ketika dikasih menir ini, pur ayamnya habis, kadang-kadang menirnya doang dimakan, itu kotorannya agak keras, agak ngerak begitu. Kalau buat dibuang ya pakai senok bangunan itu agak keras gitu ya. Jadi saya mengira bahwa seandainya makanannya hanya beras putih saja, kemungkinan mungkin di burungnya juga kurang sehat ya. Kenapa kurang sehat? Karena dilihat dari tekstur kotorannya aja sangat keras gitu ya, sangat keras ya. Makanya usahakanlah kalau kita lagi banyak uang atau banyak dana ya, variasi makanannya harus lebih kompleks ya. Kalau saya biasanya gini, seandainya uang sedang sedikit ya, menipis, saya belinya jagung campur dengan pur ayam. 2 aja cukup ya. Kenapa jagung campur dengan pur ayam? Karena di jagung campurnya itu kan ada pecahan jagung, kemudian ada gabah, ada beras merah, ada kacang hijau gitu ya. Jadi udah ada 4 jenis makanan. Variasi makanan itu ada 4 yang terdapat di jagung campur, ditambah lagi menyempurnakan kekurangan gizinya pakai pur ayam. Biasanya dengan pur ayam ya, burung yang tadinya enteng itu jadi tambah berat lagi ya, berat badan tambah berat ya. Sangat bagus untuk anak-anak burung biasa kalau untuk pur ayam. Untuk burung dewasanya mestinya variasi makanannya harus lebih variatif lagi ya. Ini juga sama tuh, ada anakannya juga tuh ya. Kalau anakan dari sini udah dipindahin ya, yang ini belum dipindahin walaupun agak gedean ya. Jadi keuntungannya begitu. Jadi dengan kandang kecil ini ya, paling tidak buat kita penghobi kan ingin ketemu terus dengan ternak kita kan ya, karena ingin ketemu terus dengan ternak kita kan, sambil nyender di kursi sofa ya, di bangku panjang sambil tiduran, sambil lihat burung, kita kan bisa melakukan itu. Baik pemirsa, semoga tayangan ini bisa
menghibur ya para penghobi burung mania. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.